Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Vira dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di bab yang paling awal, yaitu adalah bab 1. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafalkan surah Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Ayo, tadahkan kedua tangannya. Kita berdoa masing-masing, nak ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Maaf ya, biar lebih cepat videonya ini tidak bertele-tele, makanya ibu skip saja doanya. Tapi anak-anak harus tetap berdoa, karena sesuatu yang kita mulai dengan berdoa, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kata ibu tadi di bab yang pertama itu adalah bab 1. Buka buku kalian di halaman 1. Nah, di sini ada pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Nah, indahnya saling menghormati ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu bisa membaca dengan tartil Quran Surat Al-Fatihah, kemudian bisa menulis dan menghafal Quran Surat Al-Kafirun, dan juga memahami isi kandungan Al-Kafirun. Oke, yang pertama tadi ibu bilang apa? Membaca dan tartil Quran Surat Al-Kafirun. Oke, sekarang silahkan buka halaman 3. Di halaman 3 di bagian B itu adalah sekilas mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Kita baca sama-sama nak ya. Kalau misalkan di layar ini kurang terang, kalian bisa melihat dan membacanya di buku masing-masing yang sudah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Oke, Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat Surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Mekah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yaitu orang-orang kafir, diambil perkataan Al-Kafirun yang terdapat di ayat pertama. Kita lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu adalah C. Cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran Surat Al-Kafirun berikut ini. Jadi sebelum kita memulai membaca Surat Al-Kafirun, ada baiknya kita mengenal tanda-tanda baca yang harus kita wajib tahu pada saat akan membaca Al-Quran. Perhatikan di sini nak ya. Yang pertama. Oke, yang pertama, perhatikan tanda baca fathah. Ingat, tanda fathah itu ada di atas. Jadi kalau ada tulisan kayak gini nah di bawah sini ada. Nah, ini namanya fathah, berarti dia di atas huruf-huruf hijaiyah. Nah, fathah ini nak dibaca A. Lihat ini, kita lihat di bawahnya ini dibaca apa? A. Oke? Paham ya? Yang kedua, di bagian pertama itu ada tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh itu lawan dari fathah. Kalau fathah di atas huruf hijaiyah, kalau kasroh itu ada di bawah huruf hijaiyah dan biasanya dibaca dengan bunyi I. Oke? Terus tanda yang ketiga di bagian yang pertama itu adalah dhammah. Dhammah ini berbentuk waw tapi dalam keadaan kecil. Bukan wow, kalau biasanya kan kita tulis wow itu besar ya. Nah, tapi kalau yang untuk khusus tanda baca dhammah, wow-nya itu kecil. Ada di bawah sini nah petunjuknya. Ya. Itu bagian yang pertama. Kita lanjut di bagian yang kedua. Nah, yang kedua ini tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathatain, kemudian kasrohtain dan dhammahtain, kemudian sukun, tasydid. Nah, ini berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanda baca tanwin itu ada 5. Yang pertama tadi adalah fathatain. Fathatain ini bentuknya
garis 2 di atas huruf hijaiyah. Biasanya dibaca dengan an. Jadi kalau fathah ten tadi a, kalau dia tanwin atau fathah ten itu ditambahin huruf n di belakangnya. Oke, kemudian yang kedua adalah tanda baca kasroh ten. Tanda baca kasroh ten sama dengan kasroh tetapi garisnya double. Kalau fathah ten tadi sama dengan fathah, kalau kasroh sama dengan kasroh ten. Cuman bedanya kalau fathah, kasroh atau dhammah itu hanya satu. Tapi kalau tanwin ada double. Nah, kalau kasroh ten ini kita membacanya itu dengan in. Ya, kalau kasroh tadi cuman i. Nah, kalau kasroh ten itu dibaca in. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah dhammah. Dhammah ten itu sama dengan dhammah tetapi wawnya dikasih angka 6 kecil. Jadi kalau misalkan dhammah tadi hanya 9 seperti waw. Nah, kalau dhammah ten dikasih tanda 6. Nah, dibaca un. Kalau dhammah tadi cuma dibaca u, kalau dhammah ten dibaca un. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjutkan yaitu tanda sukun. Tanda sukun ini biasanya atau biasa kita sebut dengan tanda mati. Jadi kalau misalkan kita bertemu tanda seperti ini atau bulat, itu yang harusnya kita misalkan baca kayak gini. Nah, kalau biasanya kita baca ini kalau fathah semua mana, tapi kalau dia berbentuk 0 berarti dibaca man. Berarti dimatikan huruf yang di bawah, yang di atasnya ada tanda sukun. Ibu rasa itu untuk kalian yang kelas 6 ini sudah paham benar ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tanda baca tasydid atau bacaan kalau ada di atas itu maka menjadi double. Contohnya ada itu man, ada ma bertasydid. Lihat, perhatikan yang ini, Ibu lengkari. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, terus juga ada fathah dan tasydid. Jadi bacanya kayak mana? Abidumma. Ingat? Abidumma. Oke? Ini contoh bertasydid. Nah, oke, kita lanjut lagi di bagian nomor 3. Membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan lalu ke kiri. Jadi ingat, kalau membaca Al-Quran itu atau menulis Al-Quran, menulis hijaiyah dan lainnya itu kalau dalam bentuk bahasa Arab itu dimulai dari kanan lalu ke kiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang biasanya kita pakai, itu kalau bahasa Indonesia itu dari kiri sebelah kanan, kalau yang namanya bahasa Arab itu dari sebelah kanan lalu ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Ibu kemarin sudah memberikan kalian tugas yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian juga menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi ibu rasa itu huruf-huruf hijaiyah kalian itu sudah sangat benar ya. Jadi tidak diragukan lagi. Oke, yang keempat itu adalah cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat kursi Al-Kafirun. Kalau nanti jelasnya ibu pisahkan saja cara membaca surah Al-Kafirun biar kalian bisa lebih belajar lagi ya. Kalau di sini kan nanti terlalu panjang, takutnya tidak bisa dikirim. Oke?